Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, apakah itu di kontrakan, di kosan, ataupun di rumah teman-teman semua, ya, di rumah masing-masing. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan bukan hanya teman-teman sendiri, tetapi juga keluarga, juga mudah-mudahan selalu dijaga dan dalam keadaan kondisi sehat semua. Amin. Ya. Semoga segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi, utamanya tentang wabah virus corona, segera berlalu dan Allah berikan kepada kita pertolongannya, ya. Karena bagaimanapun juga bukti salah satu konsekuensi dari upaya kita, ya, salah satu usaha kita adalah dengan kita berdoa, dan salah satu kesempurnaan dari upaya dari konsekuensi keimanan adalah dengan ikhtiar, ya. Tentunya dengan salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita saat ini tinggal di rumah kita, ya, mengisolasi diri dalam upaya supaya tidak kemudian virus ini semakin mewabah. Tetapi meskipun kita saat ini tinggal di rumah masing-masing, tinggal di kontrakan masing-masing, tidak ada aktivitas dan lain sebagainya, tidak ada aktivitas di luar begitu maksudnya, tetapi kegiatan pembelajaran ini harus tetap berjalan dan merupakan bagian dari konsekuensi kita sebagai akademisi adalah menjalankan kegiatan akademik ini sebagaimana mestinya. Sehingga meskipun saat ini kondisinya adalah pembelajaran jarak jauh, teman-teman sekalian, teman-teman tetap wajib mengikuti perkuliahan, ya. Wajib mengikuti latihan, mengerjakan latihan, tugas dan lain sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan skill teman-teman sekalian. Baik, mungkin langsung saja Bapak ingin sampaikan materi kita pada pekan kali ini. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa untuk setengah semester ke depan kita akan lebih banyak membahas tentang rigging dan kamera, ya. Dan yang menjadi objek dari objek yang akan kita animatkan adalah salah satunya itu adalah binatang, dan kalau misalkan tidak binatang itu adalah manusia. Intinya adalah figur, ya, figur makhluk hidup. Jadi silakan teman-teman pilih mau memilih binatang sebagai objeknya ataukah manusia sebagai objeknya. Silakan. Ya, itu kembali kepada teman-teman sekalian. Tetapi Bapak di sini ingin memberikan sebuah materi yang sifatnya bisa aplikatif, teman-teman bisa mengerjakannya di rumah, ya. Mungkin tidak semua teman-teman di sini memiliki software ataupun terinstall di komputernya masing-masing software Toon Boom, ya. Tetapi Bapak yakin 90% teman-teman punya software Photoshop, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sketsa dan objek dari figur ini, ya. Sebagaimana dulu awal-awal kita juga membuat sketsa objek still life, ya, benda mati, kita akan sore ini kita akan membuat sebuah sketsa objek figur yang akan kita animatkan nanti, ya. Tentunya dengan teknik rigging atau penulangan pada objek-objek ataupun pada struktur anatomi yang ada di gambar yang akan kita buat nanti. Silakan teman-teman sekalian bisa dibuka Photoshop-nya, ya. Ukurannya ukuran A4 saja, ya. Nah, teman-teman, di sini Bapak akan mencontohkan kepada kalian, tetapi Bapak yakin, ya, kalian juga bisa membuat sketsa dengan Adobe Photoshop dengan baik karena untuk mahasiswa semester 6 pastinya sudah mendapatkan the aesthetic of experience, ya. Jadi pengalaman berkesenian yang cukup untuk membuat sebuah objek figur. Pertama-tama mungkin kita akan buat sketsanya dulu, ya. Bapak di sini akan membuat objek figur manusia. Untuk mempercepat proses pengerjaan, ya, karena waktu kita juga mungkin terbatas,
untuk recordnya juga ya. Jadi kita akan membuat sebuah objek figur yang mungkin hanya sampai pada bahu saja ya. Nah, ini mungkin tahapan sketsanya. Silakan teman-teman membuat sketsanya ya. Itu di layar satu. Kemudian teman-teman buat lagi layar baru. Layar satunya teman-teman opacity-nya kurangi. Bisa 20% atau 23%. Ya. Kemudian teman-teman buat lagi yang lebih serius. Ya, tahap akhir di layar yang ada di atasnya. Mungkin ukuran berasnya teman-teman bisa sesuaikan. Bapak menggunakan ukuran beras 15, tapi teman-teman juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jika ada yang bertanya kenapa menggunakan Photoshop, tidak langsung menggunakan Toon Boom, jawabannya adalah karena kalau misalkan Toon Boom, khawatirnya teman-teman tidak semuanya di komputernya saat ini memiliki software tersebut. Ya. Tetapi kalau misalkan Photoshop, Bapak yakin teman-teman hampir semuanya memiliki. Ya. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman sudah selesai membuat bagian wajah, ya, maka pisahkan objek yang lain pada layar yang berbeda. Jadi kita buat lagi layar, ya, layar 3. Kita buat lehernya di sini. Jadi layarnya itu dibuat pada layar yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian buat lagi layar yang baru. Kemudian teman-teman buat objek mata ya. Oh ya lupa. Untuk objek hidung itu dibuat di layar wajah yang pertama. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman membuat layar mata di layar baru.
Kalau ada yang sekiranya kurang pas, bisa langsung dihapus saja. Misalkan ukurannya, ya, teman-teman bisa langsung memperbaikinya. Nah, kemudian buat lagi layar baru untuk objek mata. Nah, seperti itu. Dibuatkan bola matanya. Di sini Bapak supaya lebih memudahkan, Bapak buat bola mata seperti ini. Kemudian, jadi untuk teknik menggambarnya ini kembali kepada teman-teman ya, tidak harus selalu sama dengan Bapak. Jadi itu terserah. Kemudian untuk objek mulut dibuat lagi layar baru. Seperti ini teman-teman. Apabila sudah dirasa cukup atau mungkin ada yang kurang ya, teman-teman bisa memperbaikinya dulu. Bagi teman-teman yang tidak memiliki grafik tablet bisa menggunakan mouse dan hasilnya juga sama ya baiknya. Itu lebih kembali pada skill kita masing-masing sebenarnya. Ya, seperti ini mungkin. Nah, ketika teman-teman sudah selesai membuat objek figur seperti ini, silakan teman-teman langsung saja mewarna objek yang sudah dibuat ini ya. Jadi dengan cara kita membuat lagi layar di bawahnya, ditulis saja dengan layar warna. Menggunakan magic wand tool
Jadi seleksi dulu, kemudian langsung saja diwarna seperti ini. Nah, apabila ada yang berlebih seperti ini, tinggal dipotong saja, ya diperbaiki seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, sekarang kita akan mewarnai objek yang lain, yaitu sekarang kita akan mewarnai leher ya. Layarnya diberikan nama supaya mempermudah kita untuk proses identifikasi. Seperti itu. Mungkin untuk layar-layar ini dan lehernya ya, itu disimpan di bawah wajah supaya supaya tertutup seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah alis. Alis juga kita buat warnanya, warna alis. Ya, seperti ini. Kemudian diwarnai alisnya. Ya, kalau sudah, sekarang kita tinggal berikan pada mata ya. Warna mata. Nah, warna mata ini dia putih saja. Ya, seperti ini. Kemudian terakhir adalah mulut. Mulutnya kita berikan warna putih, giginya. Ini wajib teman-teman dibuat layar terpisah seperti ini supaya nanti hasil sketsanya itu bisa langsung kita terapkan
di software animasi ya, yang akan kita gunakan nanti insyaallah Toon Boom, sebagaimana yang sudah kita gunakan sebelumnya. Untuk ininya hitam saja. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin memberikan shading ya ataupun efek bayangan, kita bisa membuatnya di atas layar warna ya. Tidak perlu terlalu maksimal untuk shading ini karena ini baru latihan pertama ya. Ini mudah-mudahan kalau misalkan tentang pembelajaran jarak jauh ini terhenti, teman-teman nanti kita akan bisa lebih maksimal lagi dengan langsung tatap muka begitu.
Nah, untuk shading itu coba teman-teman kombinasikan antara warna gelap dengan warna terang ya, supaya nampak estetikanya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian wajahnya juga teman-teman bisa membuat shadow-nya juga. Tetapi jangan lupa bahwa bagian wajah ini kan dipisah-pisah ya, antara mulut, antara hidung, antara alis dan mata itu dipisah-pisah. Maka pastikan itu diwarna sesuai bagian yang terpisah tadi. Jadi jangan disatukan semuanya, jangan ya. Ini supaya memudahkan kita nanti untuk merigging masing-masing satu objeknya seperti itu. Jadi akan kita rigging satu-satu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk warna alis juga jangan lupa kalau kalian ingin membuat shadingnya. Seperti itu. Kemudian warna mata juga apabila kalian hendak membuat shadingnya juga bisa. Pastikan itu berada di atas warna layar yang pertama ya. Nah, kemudian untuk
Mulut juga bisa kalian buat shadingnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk leher itu juga kalian bisa buat. Nah, ini warna leher berarti dibuat di atasnya. Ya, seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kalau teman-teman merasa sudah cukup, ya, maka langkah selanjutnya adalah menggabungkan antara layar-layar tadi. Ya, tetapi mungkin untuk materinya sampai di sini dulu. Ya, kita akan buat lagi tutorial selanjutnya karena ini direkam. Jadi butuh waktu juga. Maksudnya bukan butuh waktu, maksudnya butuh memori yang cukup ya, khawatir nanti ketika di-save itu tidak cukup ya. Jadi ini akan di-save dulu sama Bapak, nanti Bapak akan kirimkan lagi video yang kedua ya untuk tutorial membuat rigging dengan objek figur seperti ini ya. Silakan teman-teman bisa membuatnya, teman-teman bisa membuatnya dari figur manusia ataupun dari figur hewan ya, kalian bisa memilih di antara dua pilihan itu. Untuk hewannya silakan kalian bisa membuat objek hewan versi kalian sendiri, asalkan orang jangan sampai multitafsir ya. Kalau kalian ingin membuat konsep art ya, konsep yang baru misalkan dari hewan domba ya, itu orang harus paham itu domba, jangan sampai kemudian orang menyebut itu kucing begitu ya. Silakan teman-teman bisa membuatnya. Disimpan dulu pekerjaannya, nanti Bapak akan buatkan lagi video yang kedua. Ya, terima kasih banyak. Itu saja mungkin ya. Itu saja mungkin dan nanti Bapak akan kirimkan video yang kedua. Silakan teman-teman bisa membuatnya dulu. Apabila teman-teman sudah selesai, ya silakan untuk di-save dalam format JPG dan dikirimkan di Google Classroom kita ya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.